Halo Sobat Hendy's Traveling, saya Hendy Mutakin akan mengajak kalian jalan-jalan ke tempat destinasi wisata di mana itu bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hendy's Traveling. Ayo kita jalan. Halo Sobat Hendy's Traveling, saya sekarang berada di Museum Gedung Juang 45. Saya mengajak kalian ke sini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2025. Kita akan melihat ada apa saja di dalam Museum Gedung Juang 45 ini. Ayo, kita jalan. Di teras depan Museum Gedung Juang 45 ini ada satu papan dinding berisi telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan. Di antaranya ada Ratu Kalinyamat, Laksamana Malhayati, Ruhana Kudus, Andi Depu Marakdia Balenipa, dan Hajah Kristiani Herawati SIP. Peresmian aksi 1000 cap telapak tangan tokoh pejuang perempuan Indonesia diresmikan pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada saat itu, Dr. Anda Hovifah Indar Parawangsa. Di bagian teras Museum Gedung Juang ini terdapat keterangan yang memuat asal mula bangunan atau gedung sebelum dijadikan Gedung Juang 45. Saat akan memasuki pintu masuk Gedung Juang 45, kita melihat ada patung dada proklamator Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini juga ada patung tokoh perempuan Republik Indonesia, yaitu HR Rasuna Said. Sobat Hendy's Traveling, saya sekarang akan memasuki Museum Gedung Juang 45. Sobat Hendy's Traveling, saya memasuki ruang pendahuluan perjuangan. Di sini terdapat dinding relief
yang berisi para tokoh perjuangan Republik Indonesia, mulai dari Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Soekarni, Hairul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, Wigana, M. Ninti Miharjo, P. Kartawiguna, S.K. Trimurti, Ahmad Subarjo, Johar Nur, dan B.M. Dia. Sekarang saya memasuki ruang perjuangan fisik dan diplomasi. Di sini terdapat keterangan-keterangan daripada tokoh-tokoh perjuangan Republik Indonesia. Ada biografi A.M. Hanafi, Adam Malik, dan keterangan tentang Gedung Juang 45 ini sebagai tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Patung dada ini adalah patung dada Soekarni. Beliau adalah salah satu tokoh perjuangan Republik Indonesia. Ini adalah patung dada S.K. Trimurti, tokoh perempuan Republik Indonesia yang ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini juga ada biografi daripada Soekarni, dan Hairul Saleh. Di ruangan perjuangan fisik dan diplomasi ini, saya melihat ada paspor daripada kepemilikan Hairul Saleh dan tanda kepangkatan Hairul Saleh. Ini merupakan tanda penghargaan yang diperoleh oleh Hairul Saleh. Di dalam ruang perjuangan fisik dan diplomasi ini ada video yang diputar tentang asal mulanya Museum Gedung Juang 45. Di ruangan utama dalam Museum Gedung Juang 45 ada lukisan-lukisan yang menggambarkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di ruangan utama ini ada juga maket bangunan Gedung Juang 45. Masih di dalam ruang utama Museum Gedung Juang 45 ini, saya melihat beberapa poster tentang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Di ruangan utama ini juga saya melihat foto dokumentasi pasca
persetujuan Renville atau gencatan senjata pasca persetujuan Renville. Ini foto-foto dokumentasi yang memuat Panglima Besar Jenderal Sudirman agar melakukan perang gerilya terhadap pasukan Belanda. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu pihak Belanda ingin menguasai kembali daripada Republik Indonesia. Di ruangan utama ini juga ada beberapa foto dan artikel yang memuat perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Ini adalah foto dokumentasi perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1946. Ini foto dokumentasi persetujuan Renville. Ini adalah miniatur kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang digunakan dalam penandatanganan persetujuan Renville antara Belanda dengan pihak Republik Indonesia. Ini adalah foto keterangan daripada konferensi meja bundar di Den Haag. Sobat Hendy's Traveling, masih di ruangan utama Museum Gedung Juang 45, saya melihat atribut daripada Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Ini perlengkapannya. Senjata mereka adalah bambu runcing. Ini topi baret, tempat minum, dan ini bendera atau pataka Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ini adalah lukisan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan ini foto ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Beliau tetap memimpin pasukannya sekalipun dibawa melalui tandu. Sobat Hendy's Traveling, sekarang saya memasuki ruangan proklamator. Di sini ada dua patung proklamator Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Di sini juga ada lukisan daripada proklamator Indonesia Insinyur Soekarno. Dan ini adalah mini diorama upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
Ini adalah lukisan dari Ibu Fatmawati Soekarno. Ini adalah miniatur koleksi kendaraan dinas yang dipakai Insinyur Soekarno pada saat itu. Teknis traveling di ruangan proklamator ini, saya melihat meja kerja Dr. Andes Muhammad Hatta yang dipakai pada tahun 1945. Di ruangan proklamator ini ada lukisan yang menggambarkan pertempuran antara Tentara Republik Indonesia dan Tentara Belanda pada tanggal 10 November 1945 di daerah Jawa Timur. Di dalam etalase ini ada tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno, yaitu Dr. Haji Soeharto. Pribadi Dr. Haji Soeharto. Sobat Teknis Traveling, saya memasuki ruang masa Jepang. Di sini ada radio pada zaman itu, yaitu radio merek Philips. Radio ini merupakan hibah dari saudara Deden di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Ini sangat unik dan langka, dan ini merupakan salah satu barang bersejarah. Di ruang masa Jepang ini, saya melihat dua patung dada, yaitu Wikana dan patung dada Dr. Saif Tayeb. Ini adalah patung dari Mr. Ahmad Subarjo. Di dalam ruang masa Jepang terdapat maket komplek Museum Gedung Juang 45. Di ruang masa Jepang ini juga ada beberapa foto dan poster dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan atau pihak tentara Jepang. Adalah seragam tentara peta atau pembela tanah air. Ini adalah pedang samurai milik tentara Jepang. Sobat Teknis Traveling, sekarang saya akan memasuki ruang seputar proklamasi.
persiapan proklamasi di Rengas Dengklok. Di sini ada miniatur diorama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan beberapa tokoh pemuda. Ini adalah mini diorama perumusan teks proklamasi. Merupakan mini diorama Apel Pemuda Menteng 31. Ini adalah mini diorama Laskar Wanita Indonesia yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar Wanita Indonesia berperan untuk menolong korban perang. Ini mini diorama Angkatan Pemuda Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakilnya Hairo Saleh. Ini mini diorama Bung Karno yang sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada yang sekarang itu adalah lapangan Monas. Pidato ini dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat Hendis Traveling, saya kembali lagi ke ruangan utama Museum Gedung Juang 45. Di sini saya melihat maket rute gerilya pasukan Tentara Pelajar Indonesia atau TRIP di daerah Surabaya. Di ruangan utama Museum Gedung Juang 45 ada dokumentasi atau foto dokumentasi yang menggambarkan pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Ini merupakan foto dokumentasi peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 di Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan foto dokumentasi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Ini merupakan foto dokumentasi agresi militer Belanda pertama, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947. Di ruang belakang ruangan utama Museum Gedung Juang 45, saya melihat ada lukisan Pemuda Menteng 31. Dan ini salah satu atau beberapa peralatan yang berada di Gedung Pemuda Menteng 31 yang sekarang menjadi Gedung Juang 45.
Sobat Hendis Traveling, saya sekarang berada di dalam ruang imersif Gedung Juang 45. Di sini kita bisa melihat film yang berisi daripada zaman kolonial Belanda, diteruskan dengan masa pendudukan Jepang sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengorganisir dirinya sendiri, salah satunya PETA atau Pembela Tanah Air, yang fungsinya untuk mendidik pemuda-pemuda dalam hidup. Ruang imersif ini menampilkan film 3 dimensi. Di sini, para peserta kaderisasi mendapatkan kursus ilmu sosial. Syarifuddin dengan dijaring informasi, namun Amir Syarifuddin dan anggotanya ditangkap dan divonis mati. Soekarno mengintervensi sehingga Amir Syarifuddin hanya dipenjara seumur hidup. Gerakan bawah tanah sekali itu diartikan sebagai kelompok-kelompok yang berdiskusi tentang kemerdekaan. Pemuda Menteng 31 berjejaring dengan asrama Sofia dan asrama Indonesia Merdeka. Mereka bersatu dalam wadah barisan kelompok istimewa. Barisan kelompok ini didirikan untuk mengadakan pelatihan militer dasar bagi rakyat Indonesia. Pada 6 Juli 1945, golongan 2 dengan golongan muda mengadakan sebuah kongres untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menangkan argumen bahwa kemerdekaan harus menunggu Jepang menyerahkan kekuasaan dan membentuk sebuah momen penting dalam sejarah dunia berlangsung. Bom atom dengan kekuatan jutaan naik dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1940. Dengan jatuhnya bom atom ini, perlawanan Jepang sebagai kekuatan poros terakhir di Perang Dunia Kedua tinggal menunggu waktu. Soekarno ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Front Asia Pasifik, untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk sebagai percepatan penyerahan kekuasaan. Namun, para pemuda merasa proklamasi harus dideklarasikan sendiri dan menangkap momentum ini. Oleh karenanya, para pemuda menghampiri rumah Soekarno dan mengancam Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Keesokan harinya, para pemuda beragenda untuk menjemput Soekarno-Hatta keluar Jakarta tanpa distraksi dari golongan tua dan militer Jepang. Maka, Rengas Dengklok di Karawang menjadi opsi. Dalam masa pembebasan Soekarno-Hatta, perwakilan golongan tua dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Kemudian, Kunto dan Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus. Dalam menentukan bangsa, ada hal yang lebih penting lagi. Ancaman fisik dan kedaulatan dari Belanda yang membonceng sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua seperti bom waktu bagi rakyat Indonesia. Belum lagi, transisi yang belum selesai dari pemerintahan militer Jepang yang memegang banyak sekali senjata dan fasilitas penting lainnya.
Dengan berita sekutu yang sedang berlayar ke Indonesia di kepala, para pemuda Bandung membuat inisiatif untuk mempercepat peluncuran senjata dari tentara militer Jepang dan melakukan api adalah peristiwa pembakaran kota Bandung yang merupakan perlawanan terhadap sekutu yang hendak menguasai kembali Indonesia. Sementara itu di Surabaya, model-model yang menyebarkan bendera Belanda menyambut amarah para pemuda Surabaya. Mereka merobeknya menjadi bendera merah putih sebagai simbolis dari dekolonisasi di Indonesia. Demi meredam konflik bersenjata, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan yang kini dikenal sebagai Perundingan Linggajati. Namun, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat perjanjian. Perlawanan besar berkorban di darat, laut, dan udara. Pesawat Adi Sucipto yang membawa stok obat-obatan dengan jatuh oleh PBB bereaksi keras terhadap aksi Belanda dan menuntut gencatan senjata dan perjanjian internasional di bawah pengawasannya. Dilakukanlah perjanjian di atas kapal perang milik Amerika Serikat USS Granville. Namun, perjanjian ini pun berakhir dengan pelanggaran dari Belanda dengan aksi agresi militer II. Sekelompok pasukan terjun di pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan Syahrir ditangkap di Yogyakarta dan diasingkan ke Bangka. Sudirman yang sudah mengingatkan para pemimpin memutuskan keluar dari Jogja dan melakukan taktik gerilya. Ia dan pasukannya berjalan sejauh 1000 km dari hutan Ketutan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk melakukan perlawanan. Dengan kondisinya yang sedang sakit keras TBC dan radang ditandu, Jenderal Sudirman berhasil memandui pasukan yang memecah konsentrasi militer Belanda di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanggal 1 Maret 1949 pagi hari, serangan senjata besar-besaran yang serentak dilakukan. Serangan tentara Indonesia berhasil menunjukkan kepada rakyat Indonesia itu sendiri bahwa semangat berjuang masih ada. Kolonel TB Simatupang menyiarkan lewat radio hasil gemilang pertempuran Yogyakarta ke luar negeri. Setelah itu, PBB menuntut Belanda dan Indonesia untuk mengadakan konferensi final penyerahan kedaulatan pada Indonesia yang akan disebut Konferensi Meja Bundar. Skenario konferensi Meja Bundar pun berubah, yang awalnya tidak menyertakan delegasi Indonesia, kemudian memperhitungkan kehadiran Indonesia dalam Sobat Hendis Traveling, saya sekarang memasuki ruang penyatuan masa kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di sini saya melihat tandu daripada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada koleksi furniture, yaitu di sini meja jati yang dipakai para pejuang Tentara Republik Indonesia Pelajar Jawa Timur pada tahun 1945, dan bangku atau kursi jati yang dipakai para pejuang TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Di sini saya melihat beberapa foto dokumentasi daripada Tentara Republik Indonesia Pelajar dan kronologi perjuangan diplomasi Republik Indonesia. Ini adalah peralatan atau senjata yang dimiliki oleh Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Dan ada atribut tanda pangkat dan kartu anggota. Di depan ruang penyatuan masa kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS, saya melihat ada etalase berisi vandal Indonesia Muda, helm militer pada tahun 1913, dan pakaian daripada Majen Profesor Dr. R. Mustopo.
ini adalah seragam dan kelengkapan dari pakaian dinas Majen Profesor Dr. R. Mustopo. Sobat Handis Traveling, di belakang bagian museum gedung Juang 45 ini ada 3 patung dada. Yang pertama adalah Abdul Kahar Muzakir. Patung dada kedua adalah Suwiryo. Dan patung dada Khairul Saleh. Di sebelahnya ada patung dada Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini patung dada Haji Adam Malik. Dan patung dada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Bagian belakang Museum Gedung Juang 45 ada juga patung dada Soekarni Kartodiwiryo. Ini juga patung dada dari Bung Tomo, patung dada Sudiro, dan patung dada Dr. H.R. Kasman Singo Dimejo SH. Di belakang Museum Gedung Juang 45 ada mobil pusaka, yaitu kendaraan dinas yang digunakan oleh Insinyur Soekarno. Ini mobil aslinya ya. Ada 3 mobil yang dipakai oleh Insinyur Soekarno. Di samping bangunan Museum Gedung Juang 45 ada kereta kencana. Sobat Handis Traveling, kita sudah sama-sama melihat dan berkeliling di dalam Museum Gedung Juang 45 ini. Kita sama-sama melihat informasi-informasi sejarah dari sebelum kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, sampai setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Museum Gedung Juang 45 itu bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin mengetahui sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berlanjut dalam perjalanan ke tempat-tempat wisata dalam episode Handis Traveling. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Handis Traveling. Sampai jumpa. Bye.